kebanyakan orang itu taunya nikah itu kalau sudah mendatangkan naib, di situ diajak membaca mantra-mantra itu nikah. Orang Jawa itu setiap mengucap itu bisa menjabarkan dan bisa mengejawantahkan. Pak, ini ada pernyataan lagi, Pak. Ya, termasuk dari Ustadz tadi, Pak. Satu, meninggalkan sholat lebih parah dari zina, lebih parah daripada perkosa jamaah. Yang pertama. Yang kedua, orang tidak memiliki ilmu agama akan celaka di akhirat. Ini suatu pernyataan yang keblinger lagi, Pak, ini, Pak. Itu pernyataan langsung ya dari seorang ustadz ya. Ustadz, Pak, itu, Pak. Makanya sekali-kali orang Islam itu tanya, opo toh sholat kuwi? Nah, itu ditanyakan. Apakah dengan jelungkir itu, dengan membaca mantra-mantra itu sholat? Harus ditanyakan. Karena itu meninggalkan sholat. Yang dimaksud sholat itu yang mana? Kalau ritual budaya, HP ini bentuknya sholat loh, karena di HP juga isinya orang-orang sholat. Kalau cuman budaya ritual sholat, nggak usah orang. Cacili itu lah jari, mari ngono stereotip. Engko lak sholat karepe dhewe, lak jelungkar-jelungkir karepe dhewe. Makanya harus dipertanyakan, sholat itu apa? Apa arti dari sholat dan apa sebenarnya sholat yang benar itu apa? Karena sampai sekarang ini sholat itu saya belum pernah mendengarkan keterangan yang real, yang sesungguhnya sholat itu seperti apa. Rata-rata yang dibicarakan ya tentang takbir, rukuk, sujud, tahiyat, itulah sholat. Dengan membaca mantra-mantra dengan waktu yang ditentukan itu. Kalau memang itu sholat, kenapa ada pernyataan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar? Kenapa ada pernyataan seperti itu? Nah, yang dimaksud sholat yang sebenarnya itu yang mana? Gitu. Kalau meninggalkan sholat berarti lebih parah daripada zina. Lagi sekarang, yang dinamakan zina itu apa? Kalau zina itu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Suami istri ini juga laki-laki dan perempuan loh. Nah, yang letak zinanya itu di mana? Apakah karena tidak ada buku nikah? Apakah karena tidak disaksikan naib itu yang dimaksud zina? Terus nanti diurutkan ke Nabi Adam. Nabi Adam karena belum ada manusia, ketemunya dengan Ibu Hawa yang menjadi naib Allah. Saksinya siapa? Maharnya apa, Pak? Maharnya apa? Apakah keturunan 10 dari Nabi Adam ini sudah ada peraturan harus dicatat di buku nikah? Makanya ditanyakan. Berarti intinya menikah, zina, ononeh kumpul kebo berarti intinya sama, Pak ya? Maknanya. Itu kan omongan manusia saja yang sebenarnya kalau saya itu kadang-kadang gini loh, apakah orang itu ngiri ya sebenarnya? Contohnya gini, tetangga saya janda cantik. Saya tuh pengen dengan janda itu nggak keturutan, tapi orang lain datang kok janda itu mau. Tanpa dicatat di catatan sipil, tanpa disaksikan orang banyak, orang itu sudah berkumpul. Terus saya karena iri hati dan sakit hati, maka saya hukumilah bahwa orang itu zina. Nah, yang ditanyakan letak zinanya itu di mana? Karena antara orang yang tidak dicatat dengan catatan sipil dengan orang yang tidak dicatat dengan catatan sipil sama cara melakukan hubungan. Nah, ini saya tanyakan letak zinanya itu di mana? Gitu loh. Dua-duanya sama. Ini hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apakah kalau disaksikan naib itu sah? Kalau dinyatakan sah, sahnya di mana? Waktu hubungan juga dua-duanya sama, delik. Kan itu. Ini cuma formalitas manusia saja tentang
Yang lain-lain itu urusan Tuhan. Makanya kita itu jangan mendahului hukum-hukum Tuhan. Gitu loh. Mendingan kalau kita itu ngiri, ya cari lainnya wes rasa ngukumi wong liya zina, kumpul kebo dan lain sebagainya. Yang saya takutkan itu jangan-jangan orang yang punya hukum seperti itu dia mau menyalurkan hasratnya, dia tidak tercapai atau tidak rakyat turutan. Nah, khawatir kula iku. Terus gini Pak, tadi Pak Darno kan mengatakan bahwa sholat itu bener piye toh? Nah, zina itu piye kan gitu. Nah, kalau menurut pemahaman Jawa sendiri Pak, menurut apa Pak definisi menurut Jawa, sholat itu tidak ada masalahnya kok. Sembahyang. Yang ada sembahyang. Lah, orang Jawa tidak ada zina, yang ada rabi. Nah, kalau saya ditanya tentang sembahyang dan rabi, saya tahu bisa menjabarkan. Tapi kalau ditanya tentang zina dan sholat, ya ora iso, saya tidak kenal dengan bahasa sholat. Juara kenal Pak ya? Tahu sholat itu ya karena kebanyakan orang yang melakukan ritual budaya seperti itu katanya sholat. Gitu kok. Nah, kalau orang Jawa itu sembahyang kok. Makanya saya kalau menjelaskan tentang sholat ya pertanyaan jangan sholat, pertanyaannya sembahyang. Kalau rabi dengan menikah itu rabi dengan menikah. Nah, nikah kan sama bahasa sana. Orang sini zaman dulu tetap rabi. Sekarang kan jelas Pak. Iya. Rabi kan ada dua suku kata, rab dan bi. Di mana saja kalau sudah bahasa rab itu sudah tertata rapi. Nah, bi itu apa? Bi itu birahi atau nafsu. Jadi untuk menata nafsu itu sudah ditata sedemikian rupa. Carane nek ana wong duwe anak ditembung wong tuane supaya wong tuane ngijini. Setelah diizini mau melakukan itu harus dibuatkan tempat jenenge peturon. Jadi ora pantes nek peturon tinggoni bal-balan, kudu tinggoni turu. Lah efek dari turu ikulah kadang-kadang iku kumpul. Itulah rabi. Tapi kalau nikah, kebanyakan orang itu taunya nikah itu kalau sudah mendatangkan naib di situ diajak membaca mantra-mantra itu nikah. Arti dari nikah apa? Gitu. Ini kan jarang orang itu memahami seperti itu. Nah, makanya ini harus betul pemahamannya. Orang Jawa itu setiap mengucap itu bisa menjabarkan dan bisa mengejawantahkan. Ini loh kenyataannya yang dibicarakan. Ini loh yang diomongkan orang Jawa. Itu tidak dengan kata-kata yang indah tapi raro artine. Untuk apa? Tapi Jawa sendiri itu kalau menurut saya berarti juga ruwet loh Pak. Jawa itu. Kalau apa? Menurut saya pribadi ruwet. Ruwetnya gimana? Contoh, kita suka sama perempuan. Kita kan sudah suka. Orang tua juga sudah oke. Gara-gara hari betul gagal. Nah itulah arti dari rabi. Oh gitu ya. Makanya harus ditata sedemikian rupa. Beda dengan nikah. Rusak-rusuk ya. Sebenarnya wis kebelet ra kena diempet ya wis ngawur, masalah dino urusan guri. Padahal orang yang menikah pada hari itu dengan hari duluan hari. Berarti penak nikah Pak kalau rabi nek ngono Pak Darno iki. Nah makanya akeh wong nikah. Dengan yang rabi. Gitu loh. Makanya tatanan iki sak temene luwih gampang ndi to? Gitu loh. Luwih dipermudah mana? Dipermudah dalam arti ngawur loh. Nggih. Itu bukan dipermudah itu supaya benar loh. Gitu. Nah itu kalau tanya bedanya. Hari pun harus dihitung. Terus bulannya harus dihitung. Kalau enggak semuanya sudah tertata, sudah benar, tidak akan diadakan hari rabi atau hari kawin. Tapi kenapa Pak kalau orang Jawa kebanyakan sekarang ya? Tadi Pak Darno kan mengatakan bahwa rabi itu kan harus pakai hitungan sedemikian rupa dan baru kita melaksanakan rabi Tapi
Kebanyakan orang Jawa sekarang loh Pak. Iya. Yang nggak tahu itu apa orang Jawa yang keblinger dengan Arab atau bagaimana. Malam Soko kok digawe proyek nikah Pak. Nah, itulah yang dinamakan wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sajodo.